Mayoritas kontrak pembalap MotoGP 2024 akan habis akhir musim nanti. Kontrak Viñales pun termasuk. Usai tampil sangat mentereng di seri Portugal dan Austin, Viñales berpeluang dipertahankan oleh Aprilia Racing. Sang CEO Massimo Rivola bahkan menyebut Viñales bisa jadi pengganti Alex Espargaro sebagai El Capitano skuadnya. Belakangan rumor baru pun beredar. Kabarnya Viñales didekati oleh Repsol Honda yang saat ini sedang terpuruk. Nilai gajinya diisukan bakal jadi yang tertinggi kedua di MotoGP, yakni di belakang gaji Fabio Quartararo. Rider Prancis ini gosipnya akan menerima gaji sebesar 12 juta euro per musim dari Yamaha mulai 2025. Meski begitu, dalam jumpa pers di Jerez, Spanyol, Viñales justru menertawakan rumor ini. Menurutnya, memang betul hasil balap yang baik akan memberinya lebih banyak pilihan tim untuk 2025. Namun, ia memilih fokus untuk bekerja keras dengan Aprilia demi meneruskan tren kemenangan seperti di Austin. Di sisi lain, Viñales juga tak mau buru-buru membicarakan potensi perpanjangan kontrak dengan Aprilia. Walau yakin Rivola sudah mulai menggodok penawaran untuknya. Meski sudah menjadi salah satu pembalap senior, Viñales merasa masih bisa memberikan banyak kontribusi bagi tim manapun yang nanti ia bela. Menit-menit awal, Brad Binder terlihat mendominasi di posisi teratas dengan catatan waktu tercepat 1 menit 36,794 detik. Pertarungan dua Marquez kembali terlihat di sesi praktis kali ini. Alex Marquez dan Marc Marquez sempat berlomba berebut posisi kedua tercepat sementara. Sementara Pedro Acosta masih mencoba membuntuti untuk mencuri kesempatan. Pada sesi praktis kali ini cukup banyak pembalap yang alami crash. Mulai dari Marco Bezzecchi yang terjatuh di pertengahan sesi praktis. Tak lama kemudian, Raul Fernandez, Maverick Viñales, dan Fabio Quartararo juga alami nasib serupa. Begitu pula dengan Alex Marquez, Dani Pedrosa, dan Miguel Oliveira. Bahkan menjelang menit-menit terakhir, Marc Marquez dan Jack Miller juga sempat terjatuh. Sesi praktis tersisa 5 menit, tensi persaingan antar pembalap semakin terasa demi meraih waktu tercepat. Dominasi Brad Binder terpatahkan oleh Viñales yang comeback dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 36,235 detik. Francesco Bagnaia mulai menunjukkan taringnya jelang menit terakhir dengan membuntuti waktu Viñales. Kejutan ditunjukkan Marc Marquez yang langsung gaspol pada detik-detik terakhir dan berhasil mencatatkan waktu tercepat ketiga. Sedangkan Bagnaia sukses menyalip catatan waktu Viñales dan meraih posisi pertama tercepat. Viñales pun berpuas diri di posisi kedua tepat di antara Bagnaia dan Marquez. Sedangkan rookie tahun ini yaitu Pedro Acosta tampil lumayan baik dengan meraih posisi ke-6 tercepat. Rekor lap resmi MotoGP telah dipecahkan di ketiga event yang digelar sejauh musim ini, Qatar, Portimao, dan Austin. Tren ini tampaknya akan berlanjut di Jerez akhir pekan ini jika cuaca memungkinkan. Namun fenomena ini juga menghadirkan pertanyaan terkait keselamatan. Khususnya dengan sirkuit Jerez dan sirkuit tradisional lain di Eropa yang tidak bisa memperluas area run-off untuk mengompensasi motor yang semakin cepat. Tapi juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia menyebutkan peningkatan kecepatan di 2024 karena kompon ban baru dari Michelin. Dan merasa sirkuit sudah melakukan tugasnya dengan baik dan percaya bahwa ban yang memberikan lebih banyak grip pada akhirnya lebih aman. Pemenang 2 kali balapan Jerez ini memuji Jerez sebagai salah satu trek terbaik untuk balapan. Sebab dirinya bahkan bisa memiliki pertarungan yang menyenangkan. Ini dibuktikannya ketika bisa menyalip banyak pembalap di Jerez.
Pedro Acosta diyakini secara luas memiliki klausul dalam kontraknya saat ini dengan KTM untuk 1 tahun tambahan yang akan membawanya sampai akhir 2025. Acosta sudah menyetujui persetujuan tersebut, tapi KTM juga telah mengajukan kontrak baru berdurasi 2 tahun seperti yang dilaporkan GP1. Dengan kontrak baru ini, Acosta akan bertahan di pabrikan Austria sampai akhir musim 2026. Hanya Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Fermin Aldeguer yang memiliki kontrak dengan durasi serupa. KTM mempunyai kepentingan untuk mengamankan harta yang telah diinvestasikan selama bertahun-tahun itu. Promosi ke tim pabrikan KTM dari statusnya saat ini di tim Tech 3 Gas pasti merupakan bagian dari persetujuan. Acosta bahkan bisa dipromosikan ke tim resmi musim depan meski mereka mengesampingkan pertukaran di tengah musim. Rumor kontrak baru KTM adalah cerminan dari debut cemerlangnya di MotoGP dan sebagai upaya menagih ketertarikan tim rival. Honda telah dikaitkan dengan ketertarikannya merekrut Acosta, tetapi sang pembalap tidak tertarik. Debut Acosta di kelas utama sungguh menakjubkan. 2 kali naik podium dari 3 Grand Prix pertama, ditambah sempat memimpin balapan MotoGP Amerika, jadi bukti kecemerlangannya. Di tengah tekanan kuat untuk meningkatkan penampilannya di 2024, sebab kursi pabrikan Ducatinya juga diburu Jorge Martin dan Marc Marquez, Enea Bastianini tampil cukup stabil pada 3 putaran pembuka. Bastianini lebih cepat dari rekan setimnya yang menjadi juara dunia Francesco Bagnaia selama 2 putaran terakhir, dan bahkan mengungguli Martin di Grand Prix Amerika. Bastianini melakukan overtake pada kedua pembalap untuk meraih podium keduanya tahun ini. Membahas pendekatannya terhadap awal tahun 2024, Bastianini mengatakan dirinya cukup bisa bahagia dengan caranya membalap di 3 balapan terakhir ini dan menurutnya kerja tim sangat bagus. Seperti Jorge Martin dan Bagnaia, Bastianini juga terpengaruh oleh masalah charter di awal musim ini. Namun, La Bestia mengklaim gaya balapnya jadi salah satu alasan dia tidak menghadapi banyak masalah seperti Martin dan Bagnaia. Menurut Bastianini, masalah getaran atau charter ini muncul juga terpengaruh gaya balap Martin yang sering mempush motornya sampai limit saat mengerem dan saat merebah di tikungan serta banyak menggunakan ban belakang. Kegacoran Marc Marquez di awal musim langsung membuat bursa transfer pembalap MotoGP panas sebab kontraknya di Gresini cuma 1 musim. Sempat ada spekulasi bahwa Marquez bisa saja ditarik ke tim utama Ducati yang berarti sama saja menyingkirkan opsi pabrikan Italia untuk memboyong Jorge Martin atau Enea Bastianini. Namun di sisi lain muncul pula rumor lain tentang kemungkinan Marquez merapat ke Aprilia. Menanggapi rumor tersebut, Maverick Viñales yang saat ini tercatat sebagai rider terbaik pabrikan Noale dengan koleksi 1 gelar juara dan 2 podium sprint menjawabnya dengan santai. Viñales tidak takut jika kursinya direbut oleh siapapun termasuk Marquez, sebab dia sendiri akan membuktikan bahwa dia layak untuk bertahan di Aprilia. Viñales juga menegaskan bahwa meski dia kini sudah berusia 29 tahun, bukan berarti dia merasa tua. Dia yakin musim ini adalah momen emasnya untuk bersinar bersama Aprilia dan membuktikan diri bahwa dia layak untuk terus dipertahankan.